Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Hugo, dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Docker Networking. Jadi setelah sebelumnya kita belajar bagaimana membuka port untuk kontainer, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai networking pada Docker. Nah, yang pertama, hal yang perlu diketahui teman-teman semua adalah default subnet pada Docker itu adalah 172.17.00.16/16. Jadi kalau misalkan dicek di terminal, gitu ya, kita dicek di terminal dengan perintah IPA, terlihat bahwa ada satu buah device ya, Docker 0 ini dengan IP 172.17.00/16. Nah, dari situ terlihat bahwa defaultnya sesuai yang apa saya sampaikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail mengenai Docker Networking. Nah, untuk Docker Networking sendiri, teman-teman bisa akses artikelnya langsung di Docker doc, dan di sini juga dicantumkan mengenai networking overview ya. Jadi pada dasarnya di Docker sendiri kita juga bisa melakukan isolasi networking gitu. Ada beberapa driver gitu ya di dalam Docker sendiri, ada network driver gitu. Dan network driver ini bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan yang berbeda pula. Yang pertama ini bisa dilihat adanya bridge ya, default network driver, di mana ini adalah network default yang biasa dibuat pada saat pertama kali kita install Docker. Nah, sifatnya dari network driver bridge ini itu adalah di mana kita akan memiliki satu buah network baru dan sifatnya adalah bridging dengan network utama kita. Sehingga jika server kita memiliki koneksi internet, maka kontainer kita juga otomatis bisa connect ke internet. Kemudian ada tipe kedua yaitu host. Nah, ini digunakan untuk standalone container gitu, dimana di sini biasanya network isolation-nya nggak ada gitu ya, antara container dengan hostnya sendiri itu nggak ada. Jadi ya container itu langsung menggunakan networking-nya si host atau si server sebagai network dia juga gitu. Dan disarankan penggunaannya memang untuk standalone container gitu. Kemudian yang ketiga ini ada overlay. Overlay network ini digunakan jika kita memiliki beberapa host Docker yang dijalankan bersamaan, kemudian kita clustering gitu, menggunakan Swarm gitu, atau menggunakan yang lainnya gitu. Tapi yang pasti tujuannya adalah untuk melakukan overlay network, communicate di antara beberapa services di host yang berbeda gitu. Kemudian yang berikutnya ada tipe network driver McVLAN. Jadi di McVLAN sendiri ini memungkinkan kita untuk membuat kontainer yang kita miliki itu juga memiliki MAC address sesuai dengan keinginan kita. Dan juga membuat seolah-olah itu physical device ada gitu ya di dalam kontainer kita gitu. Nah, umumnya itu sendiri McVLAN itu digunakan di dalam aplikasi yang sifatnya lebih legacy gitu ya, yang memang memerlukan koneksi secara physical network. Nah, itu memang perlu McVLAN ini gitu. Kalau dari saya sendiri, saya sih jarang banget untuk menggunakan McVLAN ini ya gitu. Atau mungkin saya saja yang belum ketemu aplikasi yang sifatnya legacy gitu, yang harus punya physical network MAC gitu, MAC address gitu. Kemudian berikutnya ada non ini. Ini fungsinya ya disable gitu ya, disable semua networknya gitu. Gitu. Tapi kalau misalkan kita sudah pakai apa namanya container cluster semacam Swarm, itu biasanya non ini nggak bisa dipakai karena Swarm services itu ya wajib punya network karena kan menggabungkan beberapa host gitu ya. Ya, itu adalah tipe-tipe network drivernya gitu. Dan network pada Docker sendiri bisa dicek seperti ini di dalam terminal ya. Gunakan perintah docker network ls itu untuk mengecek network yang sekarang dimiliki.
Ini ada beberapa network ID, ada name dan juga drivernya, ada bridge, ada host, dan juga ada non. Nah, biasanya yang digunakan secara default adalah yang bridge. Nah, misalkan di sini case-nya kita ingin membuat network sendiri dan terpisah gitu. Artinya nggak mau adanya koneksi antara kontainer gitu, benar-benar terpisah. Nah, kalau memang itu tujuannya, teman-teman bisa menggunakan perintah ini yang sudah saya tuliskan di slide. Nah, ini perintah untuk membuat networknya dulu, network create, drivernya apa, subnetnya berapa, nama networknya apa. Oke, langsung saja kita praktekkan di terminal. Di terminal sendiri, teman-teman tinggal ketikkan docker network create. Nah, terus tambahkan saja driver, bridge, misalkan. Kemudian tambahkan subnet. Misalkan saya pengennya subnetnya 10.10.10.0/24 gitu ya. Kemudian tambahkan network name-nya, misalkan net A. Oke, sudah jadi. Kemudian berikutnya ini misalkan 20 net B misalkan. Kemudian jalankan perintah docker network ls. Nah, terlihat bahwa kita punya dua buah network baru yang di sini memiliki subnet yang berbeda. Gitu. Nah, pemakaiannya gimana gitu? Pemakaian di sisi kontainernya gimana gitu kan? Kalau kita menginginkan network ini terpakai di host yang kita inginkan, kontainer yang kita inginkan, cukup jalankan perintah docker run. Jadi pada saat run itu tambahkan dash network gitu. Jadi network tertentu. Mungkin saya tunjukkan, langsung saja diketikin di sini ya. Langsung saja ketikkan perintah docker run dash it. Kemudian saya tambahkan name misalkan container A. Kemudian saya tambahkan networknya, network sama dengan saya masukkan net A gitu ya. Image-nya Ubuntu. Oke, sudah terbuat. Oke, ternyata IPA-nya nggak ada, jadi kita harus install gitu ya. Untuk ngecek apakah benar IP yang kita dapatkan sesuai subnet yang tadi sudah kita inginkan. Oke, jadi untuk melihat IP yang ada pada Ubuntu sendiri di kontainer ini, ifconfig itu belum ada, jadi perlu dilakukan update dulu. Setelah itu silakan jalankan perintah apt install nettools. Nah, kebetulan punya saya sudah terinstall, jadi bagi teman-teman yang belum terinstall bisa diinstall. Kemudian bisa cek IP-nya dengan ifconfig. Terlihat bahwa subnet A adalah 10.10.10/24, maka saya dapat IP 2. Nah, saya sudah terhubung di kontainer saya dengan network A. Akan saya keluar tanpa harus mematikan kontainer saya. Kemudian saya jalankan kembali dengan network B. Seperti ini. Kemudian saya jalankan name-nya juga network container B. Kemudian saya apt install nettools. Saya apt update dulu. Oke. Ya, sudah selesai dan saya bisa cek ifconfig. Terlihat bahwa IP saya berbeda dengan kontainer yang A. Sehingga ketika saya mau ping pun ke kontainer A, itu tidak akan bisa. Pingnya nggak ada, jadi mungkin harus diinstall pingnya juga gitu ya.
Ini saya kurang tahu nih kalau apps ping-nya apa ya di Ubuntu. Sebentar. Oke, ternyata adalah iputils. Jadi apt install iputils ping. Oke, ada. Saya coba ping ke 10.10.10.2. Maka terlihat hasilnya tidak bisa ping ke IP tersebut. Ini menunjukkan sudah adanya isolir terhadap dua kontainer yang berbeda, jadi beda secara network gitu ya. Ya itu saja pada video ini, terima kasih, kita berjumpa di lain video.